Halo semuanya, perkenalkan nama saya Britney Anya Priscilla Bimin Amatan dengan NIM 2407010098 dari kelas 2B Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori difusi inovasi dari mata kuliah dasar promosi kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian teori difusi inovasi. Dalam artikel berjudul The People's Choice yang ditulis oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Barrelson, dan Hal Louden pada tahun 1944 menjadi titik awal munculnya teori difusi inovasi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapat pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi lalu disebarkan melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Teori ini di awal perkembangannya mendudukan peran pemimpin opini dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru. Apalagi jika penemuan baru itu kemudian diteruskan oleh para pemuka masyarakat. Akan tetapi, difusi inovasi juga bisa langsung mengenai khayalan. Menurut Rogers dan Shoemaker, difusi adalah proses di mana penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial. Teori proses keputusan inovasi. Teori ini berbasis pada 5 waktu dan 5 tahap yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan. Potensi pengadopsi harus terlebih dahulu belajar tentang inovasi. Yang kedua yaitu persuasi. Mereka harus dibujuk tentang manfaat dari inovasi. Dan yang ketiga yaitu keputusan. Mereka harus memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Dan yang keempat yaitu implementasi. Setelah mereka mengadopsi inovasi, mereka harus menerapkannya. Dan yang kelima yaitu konfirmasi. Mereka harus mengkonfirmasi bahwa keputusan mereka untuk mengadopsi adalah keputusan yang tepat. Setelah tahap ini tercapai, maka diperolehlah hasil difusi inovasi. Yang berikutnya yaitu contoh penerapan difusi inovasi pada artikel yang saya baca dengan judul Implementasi Difusi Inovasi pada Kemampuan Media Baru dalam Membentuk Budaya Populer. Kajian pada media YouTube di kalangan remaja. YouTube sebagai sebuah inovasi dalam media sosial memiliki sifat mudah tersebar ke masyarakat yang memungkinkan para pengguna internet untuk mengupload video mereka sendiri dan para pemakai juga bisa menyusun acara sendiri dari koleksi YouTube yang telah dikumpulkan. Kemudian, remaja sebagai penerima inovasi memiliki karakteristik sebagai orang yang sedang dalam masa mencari identitas diri. Yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Jadi, pada proses itu dapat dikaitkan dalam difusi inovasi. Yang pertama, pada tahap munculnya pengetahuan, yaitu media YouTube. Maka si remaja ini sebagai seorang individu yang diarahkan untuk memahami untung ruginya inovasi yaitu YouTube itu bagi mereka. Yang kedua yaitu tahap persuasi. Ketika seorang remaja individu membentuk sikap tertentu terhadap YouTube, baik buruk ataupun sifat yang baik. Dalam proses persuasi pada remaja akan berjalan lebih mudah karena pada dasarnya semakin muda usia, semakin mudah menerima inovasi. Dan yang ketiga yaitu tahap keputusan. Jadi, tahap keputusan ini muncul ketika remaja sebagai seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan, mau mengadopsi atau menolak. Bisa jadi bagi yang menerima, kemudian ada kemungkinan untuk mencontoh dan mengimitasi. Dan yang keempat yaitu tahap implementasi. Ketika seorang individu atau unit mengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi, dalam hal ini remajalah yang akan memutuskan untuk maunya seperti apa. Dan yang kelima yaitu tahap konfirmasi, yaitu ketika seorang individu atau unit mengambil keputusan lainnya mencari penguat terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya bagi remaja yang menerima inovasi dalam YouTube tadi, maka akan mendapatkan penguat dari lingkungan ketika lingkungannya melakukan hal yang sama. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih.